Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang telah diberi kenikmatan, maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Beliau juga sebagai nabi penutup, nabi yang terakhir, dan itu harus menjadi keyakinan bagi kita semua. Taib, pembahasan kita hari ini melanjutkan sub pokok bahasan kita sebelumnya, yaitu mengenal teks eksposisi. Jadi masih dalam satu bab yang sama, teks eksposisi. Pada bahasan kali ini kita akan mencoba menyimpulkan isi teks eksposisi dan juga menelaah atau menganalisis struktur dari teks eksposisi. Akan tetapi saran dari ana untuk ananda sekalian agar untuk mengulang-ulang pembelajaran-pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya, sebab tidak kita pungkiri bahwa manusia adalah tempatnya lupa, sehingga dalam hal ini kita harus terus mengulang hal-hal yang telah kita pahami atau kita pelajari, sehingga kita tidak melupakannya. Nah, teks eksposisi pada subbab bahasan yang lalu kita telah membahas pengertian dari teks eksposisi. Apa itu pengertian dari teks eksposisi? Ya, teks eksposisi itu adalah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat, disertai pendapat dari penulis. Ya. Nah, itu pengertiannya secara umum. Kemudian pada minggu lalu kita juga telah bahas pola-pola pengembangan teks eksposisi. Ini penting untuk proses menyimpulkan teks eksposisi. Jadi ada pola pengembangannya, yaitu pola umum ke khusus, ada pola khusus ke umum, ada pola ilustrasi, dan pola perbandingan. Nah, pada bagian ini nanti kita akan bahas secara lebih mendalam di subbab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, apa fungsi dari menyimpulkan isi teks eksposisi ini? Nah, menyimpulkan sebuah teks itu dimaksudkan agar kita dapat mengukur sejauh mana kita telah memahami informasi yang telah kita baca. Jadi dalam menyimpulkan teks
kita diminta untuk membaca teksnya terlebih dahulu di awal. Kemudian ketika kita menyimpulkan teks, tentunya dalam proses menyimpulkan kita tidak diperkenankan untuk melihat teks tersebut lagi. Sehingga dalam proses menyimpulkan hasilnya bagaimana, itulah hasil pemahaman setelah kita membaca teks tersebut. Jadi menyimpulkan adalah indikator bahwasanya seseorang memahami atau tidaknya teks yang telah dibaca. Paham ya? Baik. Kita akan bahas yang bagian pertama, yaitu gagasan umum. Pola pengembangan paragraf. Dalam pola pengembangan paragraf, kita akan disuguhkan dengan sebuah gagasan. Gagasan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu gagasan umum atau disebut juga dengan gagasan utama atau disebut juga dengan ide pokok. Yang kedua adalah gagasan penjelas. Ya, di dalam teks, dalam sebuah teks terdiri dari dua gagasan. Yang pertama gagasan umum dan gagasan penjelas yang kedua. Gagasan umum atau gagasan utama atau bisa juga disebut dengan ide pokok, itu merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi dasar utamanya dia. Jadi sebuah paragraf tidak akan menjadi sebuah paragraf apabila tidak memiliki gagasan utama atau gagasan umum atau ide pokok. Taib. Keberadaan gagasan utama ini ya akan kita ketahui ketika kita membaca teksnya secara keseluruhan. Meskipun ada langkah-langkah yang sangat mudah, ada langkah yang cepat atau langkah kilat agar kita mengetahui gagasan umum dan gagasan penjelas dari sebuah paragraf. Nah, langkah kilat itu biasanya dengan kita melihat paragraf tersebut termasuk paragraf induktif, deduktif atau campuran. Nah, biasanya kalau dia deduktif berarti letak kalimat utama atau gagasan utamanya ada di awal paragraf, di kalimat pertama pada paragraf tersebut. Kalau induktif maka letak gagasan utamanya berada di akhir kalimat dari paragraf tersebut. Kalau campuran berarti gagasan utamanya terdapat di awal dan di akhir kalimat pada paragraf tersebut. Taib. Di sini dijelaskan gagasan umum akan disertai dengan gagasan khusus. Gagasan khusus ini diartikan juga dengan gagasan penjelas. Jadi gagasan utama itu juga disebut dengan gagasan umum atau gagasan atau ide pokok. Kalau gagasan penjelas itu disebut juga dengan gagasan khusus, ya. Taib. Di sini ada gambar gagasan dalam teks. Nah, ini ada sebuah teks. Nah, gagasannya itu di dalam teks ada gagasan umum. Nah, di dalam gagasan umum ada gagasan penjelas 1, penjelas 2, penjelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak. Tergantung dari paragrafnya terdiri dari beberapa kalimat. Setiap satu gagasan penjelas berarti satu gagasan. Dari satu kalimat maka satu gagasan. Nah,
Kalau gagasan umum juga terdiri hanya satu kalimat. Gagasan umum hanya satu kalimat. Kalau gagasan penjelas terdiri banyak gagasan. Dalam setiap gagasan penjelas tersebut terdiri pula satu kalimat. Paham ya? Gagasan penjelas boleh banyak. Gagasan umum hanya boleh satu kalimat saja. Nah, gagasan umum inilah yang menentukan di akhir, di awal, atau di awal dan akhir. Jadi kalau di awal berarti kalimat setelahnya, kalimat kedua hingga akhir itu termasuk gagasan penjelas. Apabila gagasan umumnya di akhir, maka kalimat pertama sampai kalimat satu sebelum terakhir itu termasuk gagasan penjelas. Kalau kalimat gagasan umumnya terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat atau campuran, maka gagasan penjelasnya terdapat di kalimat kedua dan juga kalimat yang satu sebelum kalimat terakhir, ya. Sebelum satu kalimat terakhir itu merupakan gagasan penjelas. Baik. Itu berkenaan dengan gagasan umum dan gagasan penjelas. Kita akan melihat contoh, ya. Langsung kita lihat contohnya. Ini kebiasaan. Nah, nih. Kebiasaan masyarakat, nih, pahami contoh berikut. Oh, dari sini. Perhatikan cuplikan teks berikut. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Bagian yang bercetak tebal, ya, bagian yang bercetak tebal ini atau anak kasih highlight dan juga anak kasih underline, ya. Tidak bisa di underline, ya. Baik. Yang bercetak tebal dan juga beri highlight di stabilo ini, gitu ya, merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Nah, sementara itu kalimat-kalimat lain berfungsi sebagai pendukung atau penjelas. Berdasarkan contoh tersebut, ternyata ada hubungan antara gagasan umum dan bagian penting suatu teks. Sesuatu yang dianggap penting biasanya merupakan gagasan umum. Nah, di sini di kalimat awal lah yang merupakan gagasan umumnya. Nah, di kalimat awal ini merupakan gagasan umum. Nah, dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Nah, kalimat berikutnya ini merupakan apa? Merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan gagasan umum. Jadi gagasan umum tidak bisa berdiri sendiri, begitupun dengan gagasan penjelas. Ia tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perlu kedua-duanya di dalam suatu paragraf, begitu ya. Di dalam suatu paragraf dibutuhkan kedua-duanya, gagasan umum maupun gagasan penjelas. Akan tetapi gagasan penjelas itu mengikuti gagasan umum yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, kita lihat, ini kan ada di awal kalimat. Nah, kalau di akhir kalimat biasanya ditandai dengan kata jadi, begitu ya. Dengan kata jadi. Jadi di akhir kalimat biasanya ditandai dengan kata jadi. Oleh karena itu, apalagi? Oleh karena itu, dan kata yang bersifat
ya, bersifat menyimpulkan lainnya. Ya. Jadi kalau dia di akhir kalimat gagasan umumnya biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dan kata yang bersifat menyimpulkan lainnya. Ya, jadi kata-kata yang punya sifat menyimpulkan suatu teks. Nah. Taib. Yang contoh pertama sudah kita bahas. Selanjutnya kita baca yang ini. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Taib, lihat, ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dan kata yang bersifat menyimpulkan apabila gagasannya di akhir. Kita lihat di akhir ada kata jadi, ada kata oleh karena itu, ada kata yang bersifat menyimpulkan di bagian ini? Tidak ada. Sehingga sudah jelas bahwasannya gagasan umumnya terletak di awal kalimat. Nah, inilah dia gagasan umumnya. Sedangkan sisanya ini apa? Sisanya adalah gagasan penjelas. Paham ya? Gagasan umum di awal kalimat, kemudian gagasan penjelas ada di kalimat-kalimat yang selanjutnya. Mengapa? Karena di akhir kalimat tidak ada kata jadi. Oleh karena itu, dan kata-kata yang sifatnya menyimpulkan. Taib. Nah, ini dia. Gagasan umum kebiasaan masyarakat, sama ya? Sama. Jadi ini tadi yang anak underline sama dengan yang ada di sini. Jadi ini tidak perlu anak jelaskan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pula paragraf-paragraf yang ada di bawah ini. Pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produk pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya, meskipun volume ekspornya sendiri meningkat. Gagasan umumnya adalah nilai ekspor produk pertanian menurun. Nilai ekspor, nah ini dia. Kita untuk menentukan gagasan umum, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada di sini, highlight dulu. Ini penjelasnya. Mengapa? Mengapa kalimat utama di awal? Kalau kalimat berikutnya ini kan kalimat yang terakhir, tidak ada kata jadi, oleh karena itu, dan kata-kata yang memiliki sifat menyimpulkan lainnya. Sehingga pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produk pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Berarti secara inti dari gagasan umum tadi ditulis bahwasannya nilai ekspor produk pertanian menurun. Nah, dibuat ini saja sudah cukup. Ini kan inti dari kalimat ini ya. Atau dibuat keseluruhan dari kalimat juga boleh. Itulah gagasan umum tadi. Tayyib. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Tidak ada yang khusus bertema remaja. Sinetron yang paling saya sukai adalah Sidul Anak Sekolahan. Jalan ceritanya mengena dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap setelah menonton sinetron bertema remaja, saya dapat memecahkan masalah sehari-hari. Misalnya, menjauhkan diri dari narkoba, rendahnya akhlak, dan juga masalah-masalah keremajaan lain di sekolah. Baik, kita lihat kalimat terakhir dulu. Saya berharap setelah menonton sinetron bertema remaja, ini harapan ya. Oh bukan, kalimat terakhir bukan ini. Kalimat terakhir yang ini. Misalnya menjauhkan diri, ini berarti contoh ya. Misal menjauhkan diri ini merupakan contoh, bukan menyimpulkan. Ya, kalau menyimpulkan tadi kata jadi, oleh karena itu. Kalau misal kan bukan menyimpulkan,
ya, itu adalah kalimat contoh. Nah, sehingga kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita highlight dulu. Kemudian gagasan penjelas atau kalimat penjelasnya ada di sini. Yang berikutnya gitu. Kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelas. Gagasan umumnya apa? Ya ini, sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Afwan, yang ini salah ya. Tidak ada khusus remaja ini. Nah, ini salah. Ini kan kalimatnya sampai sini saja ya. Nah, ini yang seharusnya begini. Ini kalimatnya udah 2 kalimat itu. Tayyib. Nah, ini begini. Jadi jelas ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Sudah paham ya? Kita lihat lagi contoh berikutnya. Yang ketiga. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Penelitian terbaru dari negeri Cappuccino, apa negeri Cappuccino? Italia, menguatkan fakta itu. Carlo Frujo dari Universitas Ancona menjelaskan senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. Ada di kalimat terakhir yang menyatakan kata yang menyatakan simpulan. Oleh karena itu jadi tidak ada ya, tidak ada. Jadi kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal kalimat. Kita buat highlight. Kemudian ini ada di akhir, gagasan penjelasnya ada di akhir kalimat. Kita lihat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Berarti di sini kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Ya, kesehatan. Jadi diringkas lagi hasil gagasan umum dari paragraf ini. Lanjut. Monpera atau Monumen Perjuangan Masyarakat merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Monumen yang memajang patung burung Garuda di dinding depannya itu dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Sumatera Selatan melawan penjajah pada masa revolusi fisik yang dikenal dengan pertempuran 5 hari 5 malam. Disinilah basis para pejuang menggalang kekuatan dalam pertempuran melawan penjajah Belanda. Nah, di sini juga begitu ya. Kalimat utamanya ada di sini. Baik. Nah, ini kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Karena tidak ada yang di akhirnya merupakan simpulan. Begitu juga dengan ini. Ya. Ini highlight, kemudian ini dibuat underline. Sudah jelas ya, sudah paham bahwasannya seperti inilah dia cara menentukan gagasan umum atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga paragraf campuran. Tapi ana rasa kita tidak sempat untuk membahas struktur ya, karena masih ada paragraf deduktif dan induktif. Tapi kita lihat nanti. Yang pertama paragraf deduktif. Jenis paragraf itu dibagi menjadi 3. Tadi kan kita sudah membaca pola pengembangan, menentukan gagasan umum. Maka setelah itu kita akan menentukan jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ya, induktif. Dan ada paragraf campuran. Kita lihat, paragraf deduktif sudah Hana sebutkan tadi bahwasanya paragraf deduktif itu letak para kalimat utamanya ada di awal gitu. Kita lihat nih, di awal ya, di awal kalimat. Nah, ini di awal kalimat. Atau gagasan umumnya ada di awal kalimat. Itu deduktif berarti. Nah, yang lainnya gagasan penjelas. Nih, deduktif. Ya, insya Allah kita sempat ya, karena kita sudah bahas. Baik, yang berikutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif berarti kalimat utamanya ada di akhir. Ya, terletak di akhir. Lihat, fenomena semacam itu
merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Jadi fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Dia tidak menggunakan kata jadi dan tidak menggunakan kata oleh karena itu, tetapi kalimatnya itu bersifat menyimpulkan sehingga berada di akhir kalimat gagasan umumnya, sedangkan gagasan sebelumnya merupakan gagasan penjelas. Seperti inilah dia kalau induktif, ini di akhir kemudian penjelasnya di awal. Kalau deduktif ini di awal kemudian gagasan penjelas di akhir. Kalau campuran kita lihat, campuran berarti ada di awal dan di akhir. Kita lihat di awal. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agribisnis, tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita mengenai tentang fokus agribisnis. Nah, yang selanjutnya, apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Sifatnya menyimpulkan, ya di akhir ini memiliki sifat menyimpulkan. Kemudian di awal juga merupakan pokok dari apa? Pokok dari sektor agribisnis, yang berikutnya berkenaan juga dengan sektor agribisnis. Jadi sama-sama merupakan pembahasan, atau kalau kita baca begitu ya, kita baca kalimat yang ini dengan kalimat yang ini memiliki persamaan maksud begitu. Memiliki persamaan maksud sehingga bisa disebut dengan kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Taib. Nah, itulah dia jenis-jenis dari paragraf, yaitu paragraf campuran, deduktif, dan paragraf induktif. Kita lanjutkan di halaman 75. Struktur dari teks eksposisi. Ya. Yang bagian ini ada menelaah struktur dan kaidah eksposisi. Nah, struktur untuk menelaah di bagian hari ini kita akan menelaah struktur. Nah, minggu depan kita akan membahas kaidah dari teks eksposisi. Untuk struktur eksposisi ya, itu ada 3 strukturnya. Yang pertama ada apa? Kita bahas dulu struktur teks eksposisi. Maka yang pertama ada tesis ya, ada tesis. Yang kedua ada rangkaian argumen. Yang ketiga ada penegasan ulang. Tesis yaitu pengenalan isu. Nah, ada pengenalan isu ya, ada masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, ini poin-poin dari tesis ya. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis. Jadi sejumlah pendapat ya atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen penulis. Ya, pada poin ini maka rangkaian argumen itu adalah sejumlah pendapat, kemudian argumen penulis untuk menjelaskan atas tesis atau pendapat di awal nih tadi. Ya, pandangan seorang penulis dijelaskan dan disertai dengan fakta-fakta untuk memperkuat argumen. Jadi inilah dia rangkaian dari argumen. Ada 3 poinnya. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu sebagai perumusan kembali secara ringkas ya. Nah, bagian ini sering pula disebut dengan penutup atau simpulan. Taib. Kita lihat nih bentuknya ya. Bisa digambarkan juga di sini, ada gambarnya. Tesis, ada apa namanya? Gambaran secara khususnya. Tesis isinya apa? Ada isu, permasalahan, ada pandangan umum penulis. Rangkaian argumen ada pendapat-pendapat dan fakta. Penegasan ulang ada simpulan dan juga rangkuman.
Taib. Karena waktu kita telah habis, maka pembahasan berkenaan dengan analisisnya, yang penting sudah memperkenalkan bagaimana struktur dari eksposisi. Untuk analisisnya akan kita lanjutkan minggu depan bersamaan dengan kaidah kebahasaannya. Ana akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.